Ini cuci tangan udah bisa semua ya. Jangan ada yang salah begini cuci tangannya. Masih banyak tuh. Ya, semuanya satu arah. Ya, jangan begini. Ini satu arah. Dalam hati aja boleh ngitungnya 1, 2, 3, 4 ya. Ini yang dibersihkan adalah sela-sela jari. Semua satu arah. Kalau kita akan dinas di ruangan yang intensif, ya. Selanjutnya, sarung tangannya mana ya? Gak ada sarung tangan nih. Prinsipnya bukan steril ya, bersih ya. Kalau melakukan prosedur membantu BAB, pasang gitu, jangan pakai gelang, jangan pakai cincin dan sebagainya, ya. Kita pasang pengalas. Ini alat pengalasnya, limpetnya salah nih. Ulang ya. Kalau lipat pengalas, jangan ke arah panjang, gini. Ini ulang ya, ibu ulang ya. Ini. Bisa miring sedikit bu. Ini pasang sekelnya. Nanti takut jatuh pasiennya. Pasang sampai setengahnya. Ya, miring sini bu. Kalau dia miring ke kanan, kaki mana yang ditekuk? Kiri. Miring ke kiri yang ditekuk kanan. Ya. Jadi pasang. Kita boleh apa namanya? Ratakan posisinya. Ini ganti pakai selimut pengganti. Taruh sampai di sini. Kalau ada celemek ini, boleh kita pasang. Wah ini yang kemarin yang kecil ibu nggak muat nih. Ya, pakai celemeknya. Selanjutnya kita mau yang mana dulu tadi? Ini kok airnya nggak diisi? Udah kesanain ya. Ya ini kita isi air sabun ya. Air sabun ini ya diisi. Ya, ibu tekan di sini dulu. Ini kan ada yang bisa bantu pegang nggak? Ini posisi kebuka, ya. Jadi pada saat masuk kita tangannya di sini. Ini bagaimana? Di sini. Ya. Ini disambungkan. Ya. Kita sedia tisu ya. Ini boleh kalau yang tinggi sudah lebih tinggi. Jadi ibu saya masukkan ya. Ini ya. Ini masuk buka. Ini enggak ibu buka, nanti muncrat air. Ya. Biasanya kalau dia misalnya udah mules, tunggu sabar dulu biar habis dulu. Ya. Ini sudah masuk, ini diputar. Tadi kan ini. Nah, ini kan tadi posisinya kunci. Mau nyalain, buka. Begitu selesai, sudah masuk. Ya. Kalau ada yang keluar, kita bawa tisu tahan sini. Ya. Sudah mau buang air, Bu? Saya siapkan dulu ya, Bu. Nah, ini ada beberapa jenis. Ini semua nanti ya. Jadi pasang, ya. Angkat sedikit, Bu. Nanti kalian coba pakai supaya tahu posisi ini kira-kira sampai di mana pasangnya. Ya, jangan di sini.
Kalau gini kemana dia masukin? Ini ada macam-macam jenisnya. Jadi kalian coba naik pakai kira-kira sampai di mana? Sampai di bokong nih di sini. Ini udah ada palunya udah sini. Diam kan ya? Sini kan? Tadi sudah tutup tirai, privacy. Silakan saya tinggal dulu. Nanti kalau sudah selesai, biasa saja. Ya, kita tinggal. Sudah selesai Bu. Ya, kita masuk lagi. Ya, kalau sudah selesai kita apa namanya? Kita cebok pakai ini. Jangan dari sini, gini aja. Bersihkan. Ya, sampai bersih dan kering. Ya, sampai bersih dan kering. Kalau sudah, maka itu yang pakai tadi hikmah. Yang pakai apa satu lagi? Eucerin. Sama prosesnya, hanya alatnya yang berbeda. Ini. Nah, tinggal masukkan ini, ya. Gampangan mana sama aja, ya. Ini juga sama caranya, ya. Ini sama dimasukkan. Nanti kalau melakukan masukkan, tapi jangan dorong ini ya. Cara memasukkan jarum atau apa, jangan biasakan tekannya dari sini, ya. Dari sininya aja. Masukkan, ya, baru dorong. Dorong dari sini setelah selesai. Kalau dia posisinya maunya dimasukinnya miring, boleh. Miring, ya. Ya. Setelah masuk, silakan untuk bantu itu lagi, diambil lagi. Angkat ya Bu, dia udah mulus nih. Ya, saya tinggal. Ya, nanti kalau sudah selesai, Ibu telepon aja. Ya, selesai sama. Ini posisinya udah pas di sini. Karena memang pantoknya memang buat pakai ini. Ya, silang. Dan dikeringkan. Kalau sudah selesai, pastikan alatnya bisa miring Bu. Ganti lagi selimut dengan selimut yang ini, selimut diganti. Ya. Selanjutnya kita tanyakan pasiennya, gimana Bu rasanya setelah kita observasi BAB-nya keras, seperti kotoran kambing satu-satu, warnanya apa, atau encer, atau lembek, warnanya apa, konsistensinya apa, itu yang kita lihat secara observasi. Tanya pasiennya, gimana Bu rasanya? Perut saya udah lebih lega, udah lebih kosong rasanya. Ya, gitu. Ya. Baik, kalau sudah, nanti Ibu makan lagi ya. Setelah pada saat jadwalnya makan siang. Baru ditinggal pasiennya. Jangan lupa untuk evaluasi. Ya. Oke, mungkin itu saja ya. Tadi pemberian dengan gliserin dan pemberian dengan hikmah. Ya. Yang ini gliserin ini agak apa namanya? Agak lengket, bukan licin. Silakan kalian pegang. Ya, nanti kalau udah selesai pakai harus dicuci, sudah mulai dicuci. Ya, apalagi kalau dengan kantong, kalau nggak rusak nanti kulit kantongnya. Ya, kalau ini dengan tadi apa? Dengan satu lagi kalau dengan dial ini akan lebih mudah. Ini kan udah dipelajari pada saat belajar memberikan obat substituria dial ini. Ya. Seberapa masuknya? Yang sering mungkin pada saat melakukan baru masukin sedikit, udah pengen buang air ya. Kalau bisa, kalau masih bisa, biar itu kan nggak terlalu banyak, biar selesai dulu baru pasiennya buang air. Kalau pasiennya memungkinkan, turun dari tempat tidur, diangkat ke kamar mandi. Kan ada yang kadang-kadang kalau tempat tidur nggak akan keluar,
apa namanya BAB-nya. Fesesnya nggak bisa keluar, dia harus pergi, harus ada di kamar mandi. Ya, harus kita lihat kondisi pasien. Ya. Oke, mungkin itu cukup. Ada yang mau coba dulu katakan? Yuk silakan. Ya, silakan. Ambil lagi pispotnya yang lain ya. Banyak kok. Ya. Tadi yang kata masukkan dengan menggunakan irigasi manual itu dipakein gel gitu nggak sih Bu? Sama kadang-kadang kalau untuk pakai gliserin ya, gliserin itu kalau ada gelnya boleh, dia kan gel itu kan fungsinya pelicin. Kalau pakai gliserin, dari gliserinnya aja dikeluarkan sedikit, diolesin ininya, di sininya, boleh. Gel itu kan buat pelicin, ya. Begitu juga yang dengan yang sunnah diolesan, ya. Kalau ada gel itu kan tidak semua gel boleh masuk lewat anus kan, itu kan gunanya untuk melincinkan. Atau yang untuk gliserin karena dia sebenarnya fesesnya itu sudah mendekati apa namanya anus, tapi tertahan baru masuk sedikit, udah itu nggak apa-apa, itu kan dengan seperti manual fekal ya, masukin untuk dikeluarkan. Atau mungkin ada juga kadang-kadang yang pakai sabun dipotong dimasukin, itu boleh ya, jangan lagi, nanti akan kebiasaan dia seperti itu. Ini kan karena ada masalah ya, tergantung kan masalah pasiennya, karena dia konstipasi atau memang mau persiapan operasi supaya dibersihkan. Dan yang tambah satu lagi yang sering jadi pertanyaan, bagaimana kalau pasiennya hemoroid? Boleh atau enggak? Tergantung. Pasiennya hemoroid, kalau hemoroidnya aman, tidak sedang perdarahan, tidak masalah. Tapi kalau dia lagi ada perdarahan, banyak darahnya, darah segar, jangankan nggak diapa-apain aja dia berdarah, apalagi diberikan itu perlu menjadi perhatian. Apakah cukup dengan pemberian oral, berkolak oral, atau dengan memberi dia serat yang lebih tinggi? Ya, itu yang sering menjadi masalah. Jangan sampai yang penting kan masuk dulu, yang penting bisa BAB. Pasiennya mungkin aja dia nggak mau BAB karena sakit, hemoroidnya lagi berdarah, lagi kambing, jadi dia nggak mau BAB. Ya, jangan dipaksakan kondisi itu. Ya, oke, baik, silakan. Siapa mau katakan? Untuk perbedaan sukna tinggi dan rendah ini, kalau tinggi ya tadi memberikan, kalau yang rendah hanya di area tempat tidur aja ya. Tinggi dan rendah, kalau tinggi, kalau kita aliran itu kan gravitasi, kalau tinggi kan lebih cepat alirnya. Kita juga ngatur kayak memberikan makanan dari NGT, kalau cair kan ya langsung aja, tapi kalau makanan padat kan lama, harus tinggiin lagi. Itu perbedaannya tinggi dengan rendah ya, atau dengan, kalau dulu masih banyak digunakan, tapi sekarang udah hampir nggak ada nih digunakan. Hanya untuk tahu, siapa tahu nanti di satu rumah sakit, karena setiap rumah sakit kan bisa beda. Di luar Jakarta khawatirnya masih menggunakan. Ya, ya silakan, siapa yang mau? Boleh dua. Steril. Biasanya penuh.
jadi tutup ke Tanya dulu pasiennya. Kalau kita udah punya data pasiennya juga BAB 3 hari. Untuk belakangan hari ini apakah Ibu sudah BAB atau iya tadi Ibu karena Ibu belum BAB selama 3 hari, jadi untuk kali ini kami akan melakukan pemeriksaan eliminasi fekal yang bertujuan untuk mengosongkan itu. Apakah Ibu bersedia untuk Kalau tadi nggak BAB selama 3 hari, bukan memasukkan khusus. Kalau memasukkan khusus ada pasien yang mau operasi. Kalau yang mau BAB kan membantu buat BAB. Kalau dia mau operasi, baru tadi yang tujuannya udah itu, ya. Iya, supaya membantu, supaya mengeluarkan feses itu lebih mudah. Kalau tadi pasiennya kan, ibu kan mau dioperasi, supaya bersih perutnya, saya bantu ya supaya cepat kosong. Ya, nanti akan dimasukkan cairan, rasanya akan mulas dulu sampai selesai, nanti bisa buang aja. Ya, beda tujuannya beda. Kan yang karena apanya kan beda. Jadi yang disampaikan tujuannya juga beda. Jadi apakah Ibu bersedia untuk melakukan tindakan ini? Tadi infeksi, auskultasi, selanjutnya perfusi. Bisa perfusi, ditaruh. Suaranya akan berbeda. Kalau ada cairan, caranya gimana? Kalau padat, caranya gimana? Ya karena dia nggak bisa BAB dari 3 hari, kemungkinan kan feses ya, padat ya. Palpasi. Kalau aman berarti ya. Apakah Ibu bisa Ke kanan. Hasilnya kan maaf ya Ibu, saya bantu ya. Ini biasanya tapi kalau kayak gini dipasang ininya dulu Ibu. buat itu ya. Ini menggelinding maksudnya. Ya. Di sebelah kirinya Ibu. Selanjutnya ganti selimutnya. Bukan. Ini kan pakai ganti selimut yang satu dari sini ke ini kan lagi pakai selimut pasiennya kan? Ini kan pakai selimut pasiennya begini kan? Pakai selimut ganti, nanti ini kedorong keluar ke bawah, yang selimut gantinya yang akan dipakai. Makanya kalau nggak disiapin, ya. Yuk lanjut. Itu biasanya nggak kesambung ya, dilepas ya, sambungkan. Kalau tetap kita minta ibu saya masukin alatnya, kalau sakit tarik nafas ya, distraksi ya. Ibu mau terlantang atau mau milih? Boleh. Tangannya pegang tisu satu yang kiri. Biar sambil buat Buat tahan, tapi takut ada yang terus kalau misalnya tiba-tiba dia ini disiapkan di sana. Bengkoknya. Nggak usah, nanti dia nyemprot ke dalam. Ya, yuk. Ini kamu.
Sudah masuk baru dibuka. Kalau dibuka dari awal muncrat. Berarti kalau masak ini emang harus dorong apa kita berdirinya? Enggak harus orang. Ini kan bisa di tiang itu. Coba kamu nggak usah tinggi. Ini kalau ini kan keluar. Tinggi lagi. Mana kata-kata? Enggak. Kita nggak akan masuk terlalu dalam kok. Kalau dia kalau mau yang penting dia bisa terfiksasi. Kalau masuk yang cuma sini segini nih, kalau dia keluar kan nanti bisa akan keluar cairannya. Jadi agak dalam. Secara anatomisnya emang sudah diukur segini. Nah ini jaga bagian tubuh kamu jangan sampai kena ke ini pasien ya. Ini diikat atau di kasih kondisi. Jangan sampai tubuh kita kena ke pasien. Sekarang bantu BAB. Pakai pispotnya. Cepat ini kalau pasiennya udah mulai privacy jangan lupa ya. Tutup tirai ya. Jangan taruh di atas, masa yang ditaruh di atas. Mohon maaf ya Ibu, saya bantu. Masa pispot taruh di atas pakai alas lagi. Kurang. Makanya Nata coba ya pakai sebatas mana jadi tahu kurang. Kalau pada posisi pasiennya sudah bagus, jangan boleh pantongnya digeser-geser, ini yang digerakin seperti ini ya. Baik Ibu, saya beri waktu kurang lebih 10 menit untuk Ibu BAB. Jika Ibu sudah selesai mengeluarkan BAB-nya, Ibu bisa mengambil yang sudah saya letakkan di tubuh. Ya, dimasuk. Ya, kan ditinggal. Tadi kalau habis masukin cairan itu, kita tutup atau tutup apa? Tutup anu sih, pakai ada itu bukan tutup biasanya apapun yang kita masukkan lewat anus supaya nggak langsung. Kalau misalnya kalau obat suppositoria kan masuk tuh kan biasanya tahan dulu sebentar ya. Itu kan ditutup sebentar supaya dia benar-benar masuk supaya nggak langsung ngalir keluar ya, baru kan sambil lagi nyiapin pispotnya ya. Tadi ditahan yang ini ditahan dulu sebelum dicabut. Kalau ininya sudah selesai mah langsung cabut aja ya. Maksudnya kan tadi kerannya itu dibukanya pada saat sudah masuk, jangan dari dulu dia akan keluar ya. Ibu, saya bantu untuk mengangkat pispotnya. Udah disiram? Oh iya, itu disiram. Kalau pasiennya bisa sendiri, pasiennya aja ngerjain. Itu air bersih buat cepok kan? Iya. Kalau misalnya gliserin yang mau dipakai di dalam guna ya silakan. Biasanya sih air sabun ya. Tapi kurang efektif sebenarnya. Agak lama dia mau BAB-nya tuh agak lama ya. Lebih bisa kalau masukin glukolak baru masuk sedikit karena udah mules pasiennya. Makanya itu lebih sering dipakai sekarang. Berarti pemberiannya lebih nanti ya ini kan sebenarnya alat yang sedikit lama yang butuh modelnya seperti ini ya, supaya kalian tahu. Kalau misalnya tisu misalnya waslap itu kan untuk melap atau membersihkan tergantung ya. Kalau dia misalnya harus berkali-kali dibersihkan ya sampai bersih kan. Kalau pasiennya bisa atau misalnya akan keluarga yang membantu melakukan silakan aja ya. Kadang-kadang
kadang-kadang kan maunya sama anak saya, ya. Atau kalau laki-laki saya maunya sama istri saya, kan gitu. Apa-apa, ya asal disiapkan. Kalau pasiennya nggak boleh turun, nggak boleh mobilisasi, jangan kasih pasiennya pergi ke kamar mandi. Ya. Cairan itu biasanya 500 ya, tergantung ya. Kadang ada yang 200 ya, tidak ada sekian dimasukkan enggak. Kadang-kadang sekali lakukan belum, misalnya sore lagi dilakukan kalau misalnya tujuannya ya pembersihan. Tapi yang sekarang yang akan sering banyak yang pakai glukola yang lebih praktis dan plus dikasih obat oral. Yang glukola oral sirup kan ada buat memudahkan keluar. Enggak ada. Ya. Kalau tinggi biasanya kalau yang operasinya besar dia harus bersihkan, dia pakainya tinggi. Tapi sudah beberapa tahun ini sudah hampir nggak ada alat ini pakai. Kayak kalian udah belajar itu kan pemberian obat-obatan ya. Kayak misalnya intrakutan kan untuk apa? Intrakutan. Buat skin test, buat mantu kan pakai intrakutan. Sekarang skin test itu untuk apa sih? Alergi terhadap obat yang hidroksi. RCM udah nggak nyaman sekali nggak pakai. Sudah sangat lama. Udah nggak ada prosedur itu. Nggak akan dapat prosedur. Tidak akan pernah dapat prosedur. Itu kan kadang-kadang kalau obat langsung dimasukin, kalau alergi ya kan gitu. Kadang-kadang ada mungkin yang diencerkan tapi di drip, nanti dilihat di areanya. Dia udah nggak pakai produk itu lagi. Udah? Ya itu caranya tadi dimasukkan tapi pelan-pelan atau diencerkan. Nanti dilihat di areanya ini. Dia udah nggak pakai skin test lagi, katanya udah coba lihat belum tahu sendiri ya, apakah masih skin test dipakai ya. Juga dengan mantuk test itu untuk apa sih? Deteksi itu kan yang berobat TB kan, jangankan kan udah belajar KMB ya, jangankan mantuk tes BPA ya, BPA 3 kali, sekarang udah nggak ada lagi loh BPA, udah pakai pemeriksaan PMR, itu malah cuma sebentar hasilnya dan dia akan ketahuan. Itu tadi TB ya, dia akan ketahuan kalau ada resisten obat apa yang resisten. Lebih bagus kan BPA 3 kali, 1 kali salah ya. Ada ilmu-ilmu terbaru apa namanya yang memang sudah diterapkan saat ini. Kalau posisinya itu balik. Nah, tahan juga pakai bawah terus tahan. Sama kayak kita misalnya kalau belajar suntik kan pasti habis jarum suntik dibuka kan pasti pakai kapas alkohol kan. Ini alat kan nggak sampai di usus, nggak sampai ke usus alatnya. Ya kan dia paling lihatnya panjang alatnya, nggak sampai ke situ dia alatnya. Jadi dia kita semprotkan dari bawah, dia kan cairan ini akan masuk dengan disterilin, dengan dia bisa memberikan rangsangan di BAB. Ya, jadi supaya dia bisa bersih. Kalau misalnya mau operasi ya, kalau misalnya karena konstipasi diberikan kan supaya yang konstipasi ini nggak keluar kan. Kadang-kadang udah di ujung anus baru masuk itu udah keras.
mentok. Berarti kan tetap supaya dia merangsang keluar. Kan ada mungkin pasiennya yang meloid, takut dia buang air besar. Atau yang sering mungkin ibu-ibu melahirkan yang secara normal takut buang air besar, jadi kelas itu kan juga bisa dibantu sebenarnya dari makanan yang tinggi serat, ya. Kalau bisa jangan dulu pakai obat. Makanya sekarang glukolasilo kan ada kan, kalau pasien-pasien yang apa namanya yang tidak boleh untuk membedah, biasanya dikasih glukolasilo. Glukola itu dan glukolanya ada sirup, ada suppositoria yang bentuknya kayak kapsul. Belajar kan? Ya. Sup itu kan banyak tuh obat analgesik juga ada yang bentuknya sup. Apa yang dipakai? Ada tramal, ada salpropen, ada apa lagi ya? Tinggal 5 lagi. Proris suppositoria ada? Sama. Proris biasanya kalau anak yang demam tinggi, kalau kalian mengukur suhu, paling efektif itu yang di anus, yang pakai termometer. Udah? Bocor ya? Ya, terus? Pispotnya ada berbagai macam. Ambil, ya. Ada yang ini ada tutupnya, ada yang cuman itu. Karena apa? Ada yang kebalik masangnya. Ya. Kalau yang plastik sih keluar-keluaran sekarang. Yang plastik modelnya seperti ini. Ada yang lebih bulat yang ada tutupnya. Ambil juga yang itu. Jangan sampai salah pasangnya. Kalau salah pasangnya, ya lebar kemana-mana. Ya kalau habis ini basah kan kita harus ganti semuanya. Ya. Itu karena prosedur sudah selesai. Itu nggak masalah, tapi pada saat kita memiringkan pasien, kalau dia sendiri pasang itunya, pakai sendelnya. Ya, yuk. Oh ini yang elektrik ini bisa diatur ya tingginya ya, tinggal dicolokin aja ke sumber listrik ya. Ini berapa? Oke, udah ya? Bisa ya?